Ketokohan Kartosuwiryo yang kita pelajari dari buku-buku sejarah sekolah-sekolah di Indonesia seakan-akan digambarkan adalah Kartosuwiryo yang sebagai pemberontak, pengkhianat bangsa, dan musuh negara jauh dari apa yang digambarkan oleh Hiroko Horikoshi yang menilai tokoh ini sebagai pejuang anti penindasan kolonial, berjasa membendung komunisme di zaman pergerakan nasional dan juga sebagai seorang pejuang keadilan. Gambaran distortif tentang sosok pribadi Kartosuwiryo itu diindoktrinisasi di dalam buku-buku sejarah yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sisi-sisi positif kehidupan pribadi dan politiknya nyaris tak akan ditemukan dalam buku-buku sejarah formal. Dekonstruksi sejarah dan biografi Kartosuwiryo dilakukan dengan menggali beberapa topik diantaranya bagaimana sesungguhnya peran Kartosuwiryo pada masa muda di zaman kolonial dan juga pada masa pergerakan nasional sebelum Indonesia merdeka. Apa makna historis keberadaannya dalam perjuangan melawan penjajah Belanda pada saat itu? Mengkaji dan memahami jejak pemikiran Kartosuwiryo menjadi penting dalam rangka dekonstruksi sejarah dan biografi Kartosuwiryo. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyatakan, akhiri pemikiran adalah pergerakan dan akhir dari pergerakan adalah pemikiran. Pergerakan dan pemikiran Kartosuwiryo adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari pemikiran dan pergerakan Partai Sarekat Islam Hindia Timur. Dengan corong pergerakannya yaitu harian Fajar Asia atau bendera Islam, dan tentunya tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran dan pergerakan dari Hos Cokroaminoto sebagai ketua partai, guru politik, dan juga bapak ideologisnya. Dalam kapasitasnya sebagai redaktur, mulailah dia menerbitkan berbagai artikel yang isinya banyak sekali kritikan-kritikan baik pada penguasa pribumi maupun penjajah Belanda. Kartosuwiryo meminjam Herbert Marcuse, bukan manusia satu dimensi yang melulu bergulat dengan wacana teoritis yang abstrak. Dia juga seorang aktivis politik yang bergulat dengan dunia praksis dan menjadi bagian darinya. Karir semasa hidup membuktikan Kartosuwiryo menjadi teoritisi dan juga politikus. Dia menjadi anggota dari pengurus Masumi dan PSSI pada era 1920-an dan pertengahan hingga 1940-an. Dia juga menjadi seorang wartawan dan juga imam gerilyawan. Selanjutnya sejarah menunjukkan bahwa Kartosuwiryo adalah tokoh gerilyawan yang sangat legendaris. Gagasan-gagasan intelektual radikal Kartosuwiryo mulai nampak dalam artikel Fajar Asia. Ia menentang para bangsawan Jawa atau kaum priai yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Pembelaannya terhadap kaum tertindas, petani kecil dan buruh juga dikemukakan. Ketika para petani kecil di Lampung diusir dari tanah miliknya oleh kapitalis asing, Kartosuwiryo menulis, dikecamnya Volksraad yang tidak melindungi dan tidak berpihak kepada rakyat serta hanya omong kosong belaka. Kepada kaum buruh ia juga menyuarakan melawan para penindasnya. Jangan berkeluh kesah, jangan meminta-minta, jangan tinggal diam saja. Kalau takut mati jangan hidup, kalau hendak hidup janganlah takut mati. Dalam tulisannya yang lain, ia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa diperoleh dengan pengorbanan, sebab kemerdekaan tanah air itu tidaklah sedikit harganya, yang oleh karenanya harganya tentu bakal memakan korban yang luar biasa besar. Kepada kaum abangan yang menyerang Islam, reaksi Kartosuwiryo lebih keras lagi. Mengetahui para daharahap ketua redaksi Bintang Timur menghina Islam, Kartosuwiryo juga membalasnya. Bahkan Kartosuwiryo menjuluki para daharap sebagai penjual bangsa Indonesia. Gaya bertutur lisan Kartosuwiryo yang sistematis dalam mengurai masalah dan memberi solusi pada setiap permasalahan menunjukkan kadar intelektual yang mumpuni. Kritik tajam dengan kata yang jelas dan tegas menunjukkan sikap Kartosuwiryo muda yang teguh pada prinsip yang dianutnya. Kartosuwiryo tidak seperti sosok Presiden Soekarno dan juga Hatta yang lebih banyak bergelut dengan masalah-masalah teori dan pemikiran. Ia adalah seorang konseptor, tapi juga seorang praktisi. Ia tak hanya menggali pemikiran, tapi juga mengangkat senjata dan pergi berperang. Satu paduan yang jarang ditemui dalam diri pejuang kemerdekaan. Kartosuwiryo adalah sosok dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Masa muda Kartosuwiryo tidak dihabiskan dengan hidup ongkang-ongkang kaki, bergaya hidup Holland, tetapi hidup memeras pikiran untuk memberikan kesadaran bagi bangsa Indonesia akan penjajahan bangsa kulit putih dan memotivasi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya.
Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.